Nah ini kalau dilihat dari siklus laporan keuangan ini mungkin teman-teman sudah biasa gitu ya, sudah biasa ada 7 jenis laporan keuangan yang disusun sebagai LKPD yang biasa sudah kita serahkan ke BPK. Jadi 7 laporan keuangan ini yang pertama adalah laporan realisasi anggaran, ada laporan operasional, ada neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan sal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sebenarnya kalau catatan atas laporan keuangan ini sendiri sebenarnya bukan laporan karena dia hanya menjelaskan 6 laporan keuangan yang ada di atas. Nah ini yang biasa disusun oleh teman-teman di akuntansi, ya kan? Ini ada 7, sedangkan kalau yang di SKPD ini hanya 5 karena untuk laporan perubahan kas dan laporan perubahan sal ini tidak disusun oleh SKPD. Karena SKPD tidak menangani kasda, akhirnya mereka tidak mempunyai kewajiban menyusun laporan ini. Bagaimana dengan PLUD? Nah, PLUD kan mempunyai kewenangan untuk mengelola kas sendiri di rekening mereka. Nah, karena PLUD ini kekhususan, karena mereka mempunyai saldo kas di rekening kas PLUD, mereka harus menyusun laporan arus kas juga. Terus untuk bagaimana untuk laporan perubahan sal? Jadi laporan perubahan sal, saldo anggaran lebih itu dulu biasa kita sebut dengan silpa. Jadi kayak laporan perubahan silpa. Jadi silpa awal kita di awal tahun itu berapa, ditambah total pendapatan selama 1 tahun berapa, dikurangi pendapatan, ketemu saldo akhir atau silpa akhir. Nah bedanya apa dengan sal dan arus kas? Jadi kalau yang sal ini memang benar-benar sudah menjadi hak kita, silpa kita, silpa real baik yang kas di kasda maupun kas di PLUD. Sedangkan kalau laporan arus kas ini mungkin ada kas-kas yang bukan menjadi hak kita. Jadi mungkin ada titipan pajak PPh yang belum disetorkan oleh bendahara. Ini ada pendapatan, ada belanja, ada pembiayaan. Di sana muncul nanti silpa. Jadi pendapatan dikurangi belanja ketemu surplus defisit, ditambah oleh penerimaan pembiayaan, dikurangi oleh pengeluaran pembiayaan, akhirnya ketemu silpa atau sikpa. Tapi alhamdulillah selama ini tidak ada sikpa dan di Indonesia belum pernah terjadi ada sikpa. Kalau surplus ada gitu ya di Indonesia itu di DKI Jakarta dan mana ya yang satu lagi di daerah Kalimantan itu ada daerah yang surplus karena memang pendapatan mereka lebih banyak daripada belanjanya. Jadi untuk laporan realisasi anggaran ini ketika muncul silpa atau sikpa ini sebagai dasar untuk menyusun laporan perubahan sal. Makanya tadi saya sampaikan laporan perubahan sal ini sebenarnya saldo akhirnya adalah sama dengan silpa. Silpa itu sudah menjadi real hak pemerintah Kota Yogyakarta berupa saldo kas di kasda plus kas di PLUD. Nah ini sudah menjadi hak kita, sudah menjadi real hak pemerintah Kota Yogyakarta. Terus untuk yang basis akrual ini ada laporan operasional. Di laporan operasional juga ada pendapatan, ada beban, gitu ya. Kenapa di sana tidak ada pembiayaan? Karena di laporan operasional itu memang hanya real melaporkan kegiatan-kegiatan untuk operasional kantor. Tidak ada belanja modal. Belanja modal larinya nanti kemana? Larinya langsung ke neraca. Jadi kalau di struktur APBD kita sandingkan dengan laporan operasional itu. Jadi kalau untuk yang pendapatan lari di pendapatan baik LRA maupun LO, belanja di APBD ini nanti menjadi belanjanya di LRA dan bebannya di LO. Sedangkan untuk belanja modal, khusus di belanja modal nanti larinya langsung ke neraca, tidak masuk di laporan operasional. Kalau di LRA nanti masuk. Makanya nanti kita lihat nanti larinya masing-masing laporan ini seperti apa. Nanti dari laporan operasional nanti ada pendapatan, ada beban, terus ketemu surplus defisit LO. Surplus defisit LO ini nanti akan menjadi bahan untuk menyusun laporan perubahan ekuitas. Akan menambah atau mengurangi ekuitas dari masing-masing SKPD. Nah, laporan perubahan ekuitas ini terdiri dari ekuitas awal, ditambah atau dikurangi perubahan ekuitas, ketemu ekuitas akhir. Nah, ekuitas akhir di laporan LPI ini harus sama dengan ekuitas di neraca. Terus
kita lihat dulu secara konsep saldo awal. Ini persamaan dasar akuntansi, basic banget gitu ya. Untuk saldo normal akun, untuk aset ini bertambah di debit, berkurang di kredit gitu ya. Kalau kewajiban begitu juga. Jadi ketika kita misalnya mengajukan kredit, berarti kredit kita itu bertambah, tapi kita punya uang atau mungkin untuk beli aset berupa tanah atau mungkin kendaraan, itu ya kalau bagi kita ya pribadi. Tapi secara logika seperti itu, ketika kita kredit nambah, kita nambah aset, itu juga akan menambah kekayaan kita. Ekuitas itu secara gampangannya adalah kekayaan bersih kita. Jadi ketika kewajibannya nambah, kekayaannya nambah, asetnya juga nambah. Terus untuk beban dan beban dan belanja ini bertambah di debit, berkurang di kredit. Sedangkan kalau untuk pendapatan ini karena menambah ekuitas, maka penambahannya saldo normalnya bertambah di sebelah kredit. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, paling tidak teman-teman ini hafal 9 bagan akun ini. Kalau dulu di Permendagri 13, sekarang sudah ada Permendagri 90 yang kita dipakai di SIPD sejak penganggaran. Jadi teman-teman di bidang anggaran ini sudah menggunakan 9 kode rekening ini. Jadi sudah nyambung. Kalau dulu yang dipakai kan hanya nomor 4 dan 5 sampai ke nomor 7 ini pada waktu menganggarkan. Sekarang pun juga masih ada, tapi ada beberapa bagan akun ini yang sudah muncul, mulai untuk kode akun 1 sampai 3, terus kode akun 8 sama 9. Jadi ini harapannya sejak penganggaran sudah berbasis akrual. Jadi 1 ini untuk aset, 2 untuk kewajiban, 3 untuk ekuitas, 4, 5, 6, 7 ini adalah untuk pendapatan RRA, belanja, transfer pembiayaan, terus 8, 9 adalah untuk pendapatan LU dan beban. Kembali ke konsep awal, LRA itu adalah basisnya kas. Dia real cash yang sudah keluar dari bendahara pengeluaran. Real cash yang sudah keluar dari bendahara pengeluaran, itulah yang dilaporkan oleh bendahara pengeluaran di laporan fungsional. Sedangkan di beban ini tidak hanya real cash yang keluar dari bendahara pengeluaran, tapi sudah memperhitungkan adanya hutang belanja dan beban pemakaian persediaan. Itu yang berbeda. Terus di sini juga ini sudah memperhitungkan adanya penyisihan. Jadi kalau misalnya ada piutang, jadi beban penyisihan piutang. Terus ada beban penyusutan aset tetap. Nah, perbedaannya di situ. Sehingga yang di sini adalah real cash diterima atau dikeluarkan. Untuk pendapatan ini real cash diterima, belanja adalah real cash yang sudah dikeluarkan, sedangkan beban ini adalah real cash yang sudah keluar plus hutang plus beban pemakaian persediaan plus penyisian piutang tak tertagih plus penyisian atau penyusutan untuk aset tetap maupun aset tidak berwujud. Gitu. Nah, kita kupas satu-satu. Piutang pajak. Jadi piutang pajak ini yang kurang dari 1 tahun ini masuk kategori lancar. Jadi misalnya masih tahun berjalan, ini masih masuk kategori lancar. Terus untuk yang 1 sampai 2 tahun ini kurang lancar, 2 sampai 5 tahun ini diragukan, lebih dari 5 tahun adalah piutang macet. Ini untuk piutang pajak. Kalau untuk yang retribusi ini tidak tahunan tapi bulanan. Jadi kurang dari 1 bulan, 1 sampai 3 bulan ini kurang lancar, 3 sampai 5 bulan ini diragukan, lebih dari 5 bulan adalah piutang macet. Sedangkan untuk piutang lainnya, nah piutang lainnya ini berdasarkan surat tagihan. Jadi kalau selama belum ditagih itu dianggap masih lancar. Tapi ketika sudah jatuh tempo, misalnya jatuh tempo, biasanya piutang pasien kan membuat surat pernyataan akan melunasi, misalnya dalam jangka waktu 1 bulan misalnya. Sudah jatuh tempo kok belum membayar, itu kena SP1, itu nanti masuk ke kurang lancar. SP2 1 bulan setelah SP2 ini diragukan, 1 bulan setelah SP3 ini dianggap piutang macet. Untuk beban dibayar di muka, ini contoh realnya, ada yang tahu beban dibayar di muka? Apa deh? Asuransi. Jadi kita punya asuransi untuk gedung dan kendaraan dinas operasional yang dilakukan oleh teman-teman bidang aset. Ini biasanya asuransi tengah tahun sampai tengah tahun tahun berikutnya. Jadi sudah melewati 31 Desember sehingga yang sudah
menjadi beban kita ini adalah biasanya sekitar Mei Juni gitu ya, Mei Juni sampai Desember ini sudah menjadi beban di laporan operasional, sedangkan yang Januari sampai akhir masa kontrak ini dianggap sebagai beban dibayar di muka. Jadi beban dibayar di muka itu sebenarnya semacam piutang gitu ya, tapi kita sudah mengeluarkan lebih dulu. Cuman pengembaliannya bukan berupa pendapatan, tapi adalah berupa jasa yang nanti akan kita terima. Nah, belanja modal di APBD ini sudah dikelompokkan sesuai dengan ini. Jadi ada belanja modal tanah, peralatan mesin, gedung bangunan, jalan irigasi jaringan, aset tetap lainnya. Nah, khusus untuk konstruksi dalam pengerjaan ini mestinya adalah aset-aset yang memang belum siap digunakan, sehingga harus dilaporkan menjadi KDP, konstruksi dalam pengerjaan. Nah, karena aset ini setiap tahun ini secara umur ekonomis berkurang, maka perlu adanya penyusutan. Nah, secara akumulasi penyusutan ini, kebijakan akuntansi kita sekarang semesteran atau tahunan deh? Semesteran. Nah, kalau dulu tahunan karena ada amanat kemarin Permendagri yang terbaru, Permendagri nomor berapa yang aset terbaru itu tahun 2019. Nah, itu ada Permendagri baru ini mengamanatkan untuk akumulasi Permendagri 10. Nah, Permendagri 10 ini ada akumulasi penyusutan dilakukan secara semesteran. Karena apa? Untuk penyusunan laporan LKPD kita juga sekarang dituntut secara semesteran. Nah, untuk aset tanah, jelas aset tanah ini khusus untuk aset tanah dan konstruksi dalam pengerjaan ini tidak kita susutkan. Karena apa? Yang adik-adik tahu nggak alasannya? Kok nggak disusutkan? Kan sama-sama aset gitu kan? Bagaimana nggak? Ya, kalau tanah relatif harganya itu semakin naik, ya, semakin tahun semakin naik, bukan turun, sehingga tidak ada penyusutan untuk tanah. Kalau KDP, konstruksi dalam pengerjaan, karena aset ini belum digunakan untuk kegiatan operasional, sehingga ini belum siap dipakai dan belum kita susutkan. Jadi yang kita susutkan untuk akumulasi penyusutan ini hanya peralatan mesin, gedung bangunan, JIJ, jalan irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya ini contohnya adalah buku-buku perpustakaan, terus barang-barang bercorak kesenian. Kan ada beberapa kecamatan yang punya gamelan kayak gitu kan. Nah, ini masuk ke aset tetap lainnya. Terus dana cadangan. Nah, dana cadangan kita pernah punya dulu tahun 2009. Sudah kita cairkan di 2014 namanya. 2014 namanya sekdanya masih Bu Titi. Jadi dana cadangan dulu kita pernah punya untuk terminal Giwangan, dan kemungkinan tahun depan kemungkinan gitu ya kita punya lagi untuk pemilu kada. Jadi dana cadangan ini nanti kita hanya menyisikan dari rekening kas umum daerah ke rekening dana cadangan, dan ini hanya bisa dicairkan saat dana itu dibutuhkan. Jadi hanya pindah kantong saja. Terus untuk aset lainnya, jadi aset lainnya ini adalah aset-aset yang akan dihapus, sudah tidak bisa digunakan, akan dihapuskan tapi belum ada SK penghapusannya. Ini masuk ke aset lainnya. Termasuk misalnya ada obat-obatan yang kadaluarsa, biasanya nanti silakan yang nyusun neraca terutama gitu ya, itu nanti minta data dari gudang farmasi di dinas kesehatan dan dari RSUD. Biasanya ada laporan obat-obat yang kadaluarsa, ini harus kita laporkan di aset lainnya. Termasuk nanti dari bidang aset yang ada di gudang itu Karanglor itu, ini adalah aset-aset tetap yang siap akan dihapuskan tapi belum ada SK penghapusannya, harus dilaporkan ke aset lainnya. Karena apa? Ini sudah tidak bisa digunakan untuk kegiatan operasional kantor. Terus untuk tagihan jangka panjang ini kita sudah tidak punya. Kemitraan dengan pihak ketiga kita masih punya satu, Reksa Arsit yang Jalan Solo, yang sekarang jadi Bu Ceri itu adalah asetnya Pemkot, Bapak Ibu, asetnya Pemkot. Kita kerjasamakan dengan pihak ketiga. Setiap tahun ada kontribusi kepada pemerintah Kota Yogyakarta.
kalau nggak salah nilai nominalnya 215-an, 275. 275 sekarang ya, dulu masih segitu 275. Ini kemitraan dengan pihak ketiga. Terus ada intangible asset. Nah, intangible asset ini adalah aset-aset tak berwujud. Contohnya aplikasi. Nah, ini kan biasanya kita bangun aplikasi nilai nominalnya cukup besar gitu ya, cukup besar, ratusan juta. Dan dari aset tak berwujud ini juga perlu disisihkan. Namanya bukan penyusutan tapi amortisasi aset tak berwujud. Jadi ini hanya untuk aset-aset yang mempunyai umur ekonomis. Jadi kalau untuk aset misalnya kayak software ini karena kita tidak bisa memprediksikan umur ekonomisnya berapa tahun, karena selama aplikasi itu dipakai ya berarti masih terus gitu ya, sehingga kita anggap di kebijakan akuntansi kita untuk software itu umur ekonomisnya tak terhingga gitu. Selama masih dipakai berarti tidak kita susutkan atau tidak diamortisasi kalau untuk aset tak berwujud. Terus kewajiban, nah kewajiban ini kewajiban jangka pendek, ini ada utang belanja, ada kalau utang PFK jelas, jadi utang-utang pajak yang ada di bendara pengeluaran, PPh yang dipotong, PPh 21, 23, 25 gitu ya, ini ada utang PFK. Terus utang bunga ini kita sekarang nggak punya, tapi dulu pernah punya untuk pembangunan pasar Beringharjo. Terus bagian lancar utang jangka panjang kita sekarang nggak punya. Nah, pendapatan diterima di muka yang kemarin kita rapatkan, pendapatan diterima di muka ini adalah pendapatan dari sewa baik BPD, Bank Jogja, terus kantin, terus gedung-gedung SD. Nah, ini karena sesuai Permendagri 19 ini untuk semua pembayaran sewa ini dibayar di muka, jadi lunas dulu baru ada perjanjian sewa. Jadi pendapatan diterima di muka ini biasanya kalau untuk yang aset sekarang maksimal 5 tahun. Jadi maksimal 5 tahun ini harus lunas di depan, sehingga setiap tahun nanti kita harus menghitung pendapatan yang real sudah menjadi hak kita itu berapa, sedangkan yang belum menjadi hak kita ini dicatat di pendapatan diterima di muka. Terus utang beban, tadi utang-utang belanja biasanya yang punya ya, listrik, air, telepon kalau di SKPD, terus di RSUD, terus ada BLUD yang mempunyai rawat inap itu biasanya punya utang bahan makanan, utang obat. Nah, ini masuk ke utang beban ini. Terus utang jangka pendek lainnya ini biasanya kita di neraca nggak muncul ya. Kewajiban jangka panjang ini kita juga sudah nggak punya, semoga tidak. Nah, ini untuk ekuitas tadi adalah kekayaan bersih. Jadi kita punya aset berapa dikurangi kewajiban, itulah kekayaan bersih kita, itulah ekuitas kita. Terus ekuitas sal ini yang dari Silpa, ekuitas yang dikonsolidasikan biasanya nggak muncul ya. Nah, ini kalau untuk pendapatan LRA. Jadi pendapatan LRA tadi sudah kita bahas, adalah real cash yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan sama dengan laporan fungsional. Jadi nyocokinya nanti teman-teman di bidang akuntansi ini adalah mencocokkan antara pendapatan LRA dan laporan fungsional bendahara penerimaan. Di sana ada pendapatan itu kita kelompokkan lagi, ada PAD, ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, itu juga masuk PAD ya. Terus nanti ada pendapatan transfer sama pendapatan daerah lainnya yang sah. Jadi pendapatan PAD ini terjadi pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dari ini adalah yang dari BUMD. Jadi adik-adik yang mungkin baru ya. Jadi hasil pendapatan pengelolaan kekayaan daerah ini dipisahkan. Kita itu mempunyai 3 BUMD, dulu 4. Ada Bank Jogja, PDAM, terus XT Square, tambah BPD DIY, kita ada penyertaan modal sebesar 11,7%. Jadi kalau Bank Jogja itu seluruh modalnya milik pemerintah Kota Yogyakarta, terus PDAM juga iya, XT Square itu juga iya. Terus kalau untuk Bank BPD DIY, ini mayoritas sahamnya dipegang oleh Pemda DIY sebesar 51%. Terus nomor 2 itu Sleman, kita nomor 3 di angka 11,7%.
Terus lain-lain PAD yang sah. Nah ini lain-lain PAD yang sah ini salah satunya adalah dari pendapatan PLUD ya adik-adik. Jadi pendapatan PLUD bukan masuk ke retribusi lagi. Kalau dulu sebelum ditetapkan menjadi PLUD itu namanya pendapatan retribusi. Tapi setelah ditetapkan menjadi PLUD ini masuk ke lain-lain PAD yang sah. Jadi di lain-lain PAD yang sah ini antara lain ada pendapatannya dari PLUD, ada pendapatan sewa, pendapatan jasa giro yang dari rekening bendahara pengeluaran SKPD itu, ada bunga deposito. Terus nanti ada pendapatan misalnya denda pajak, denda retribusi, terus nanti ada denda pelanggaran perda yang dari Satpol PP. Ini masuk ke lain-lain PAD yang sah. Ini nanti untuk pengetahuan umum saja, sehingga komponen-komponen yang di dalamnya ini apa saja. Terus selain PAD, jadi kalau dari struktur APBD ini PAD kita itu sekitar 35%-an ya Pak Sam. 35% dari total APBD. Total APBD kita sekarang 1,7 ya. 1,7 ya, kurang lebih sepertiganya ini dibiayai dari tadi pajak, retribusi dan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan yang lainnya ini kita masih sangat tergantung dari pendapatan transfer. Pendapatan transfer ini adalah pendapatan dari pemerintah pusat. Jadi dana dari pemerintah pusat ini ada pendapatan pemerintah pusat lainnya, bantuan keuangan, terus pendapatan hibah, dana darurat dan pendapatan lainnya. Jadi untuk pendapatan transfer pemerintah pusat ini terdiri dari DAU, DAK, DBH, sama DID. Jadi kalau DAU ini adalah biasanya ditransfer akhir bulan untuk gajian kita awal bulan berikutnya. Jadi kalau DAU ini ditransfernya adalah bulanan gitu. Jadi kalau sumber dana adik-adik gajian itu dari DAU ditransfer oleh pemerintah pusat biasanya tanggal 30 atau 31 tanggal 1 untuk kita gajian. Terus untuk DAK ini berdasarkan proposal, ini biasanya peruntukannya untuk proyek fisik maupun non fisik, tapi peruntukannya sudah dipastikan. Jadi peruntukannya tertentu. Jadi contoh untuk DAK ini biasanya kebanyakan dari Dinas Kesehatan, dari Dinas PU, terus Dinas Pendidikan. Jadi untuk proyek-proyek infrastruktur ini biasanya kebanyakan dari DAK, dana alokasi khusus. Terus kalau DBH, dana bagi hasil itu nanti akan dibagi lagi menjadi DBH pajak dan non pajak. Jadi kalau yang pajak ini dari PPh 21, 22, 23 dan 25 ini tergantung dari realisasi KPP Pratama di wilayah masing-masing. Jadi kalau KPP Pratama kita ini di wilayah kota pendapatannya tercapai, ya berarti kita pendapatan atau pendapatan transfer yang ditransfer ke kasda kita itu sesuai dengan PMK. Tapi kalau tidak tercapai mesti kita tidak sesuai dengan PMK. Itu untuk yang DBH pajak. Terus untuk yang selain itu ada DBH non pajak, itu dari sumber daya alam. Kita karena nggak punya sumber daya alam, kita DBH-nya kecil ya Pak, berapa? Cuman jutaan gitu, nggak sampai ratusan juta. Itu karena kita tidak punya sumber daya alam. Terus ada pajak rokok. Jadi pajak rokok ini merupakan apa ya istilahnya, kebetulan di DIY kan di Pemda DIY punya yang apa itu yang rokok namanya Taruh Martani. Nah itu sehingga kita karena berbatasan dalam satu wilayah kita dapat dari pajak rokok. Itu salah satu perhitungannya adalah di satu wilayah tersebut mempunyai produksi. Jadi kalau sekarang perhitungannya untuk pendapatan transfer itu di Undang-Undang HKPD, di Undang-Undang 1 tahun 2022 ini adalah wilayah pemproduksi, wilayah yang berbatasan sama wilayah penghasil. Itu yang mendapat dana bagi hasilnya. Karena kita kebetulan berbatasan sehingga persentasenya bisa agak lumayan. Ini adalah terkait dengan perhitungan untuk dana transfer pajak rokoknya. Terus pendapatan hibah, ini kemarin contohnya kita mendapatkan hibah pariwisata untuk hotel restoran. Yang kemarin pada waktu kita COVID, kita mendapatkan hibah pariwisata dari teman-teman bidang pendapatan. Ini kan memverifikasi hotel restoran yang sudah memenuhi standar protokol COVID-19 ini mendapatkan hibah pariwisata. Ini kemarin kita dapat hibah itu. Terus kalau bantuan keuangan, ini bantuan keuangan biasanya untuk
rumah tidak layak huni. Ini biasanya seperti itu. Tapi ini kadang kita dapat, kadang kita enggak. Gitu. Nah itu terkait dengan pendapatan. Nah untuk belanja operasi, nah ini belanja operasi yang di sini, ini sudah sama dengan belanja operasi yang ada di PP 12 tahun 2019. Jadi kalau dulu kan kita struktur anggarannya belanja pegawai sendiri, barang jasa sendiri, modal, terus tak terduga segala macam, ini kan berdiri sendiri, berbeda dengan laporan yang ada di LKPD. Sekarang sudah sama. Di sana ada belanja operasi. Nah ini memang benar-benar kegiatan untuk kegiatan operasional pemerintahan. Jadi untuk belanja pegawai di sini, belanja pegawai kalau di strukturnya tadi kalau kita kupas hanya belanja gaji PNS maupun P3K, kepala daerah dan DPRD, insentif dan TPP. Terus untuk barang jasa, nah barang jasa ini adalah barang-barang belanja yang menghasilkan persediaan. Persediaan itu apa? Adalah barang-barang yang siap digunakan untuk kegiatan operasional kantor yang umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun. Jadi dipakai habis, bukan habis pakai. Kalau habis pakai itu bekas, tapi pakai habis, dipakai entek. Nah terus ada belanja bunga, subsidi. Jadi belanja bunga kita nggak punya, subsidi ini kita juga nggak punya karena biasanya kita punya pupuk. Nah ini kemarin di Perda penyertaan modal kepada BPD DIY ini kemarin sempat menjadi wacana kita ada semacam subsidi bunga, tapi kayaknya belum disepakati oleh Dewan. Nah, bansos hibah kalau dulu di BPKAD, kalau sekarang anggarannya ada di SKPD masing-masing. Contohnya hibah kepada KONI sekarang ada di Dinas Pendidikan. Dan ini secara penganggaran sekarang semua SKPD itu muncul, semua kode rekening ini. Jadi di belanja operasi semuanya muncul. Entah di anggaran, entah enggak, tapi muncul. Sehingga sekarang kan perda penjabaran kita sampai telung rem. Perda penjabaran itu karena semua SKPD mbunduwe mbura belanja bunga subsidi bahkan sampai muncul walaupun rantai anggaran. Terus sekarang lihat pembiayaannya. Oh belanja modal sih, saya turun pembiayaan. Nah ini belanja modal tadi saya sampaikan sama. Semuanya juga sudah muncul. Ini sudah sesuai dengan kartu inventaris barang. Ini KIP A, KIP B, KIP C, KIP D, KIP E. Terus kalau di neraca tambahin KIP F yang tadi konstruksi dalam pengerjaan. Nah terus ada belanja tak terduga. Nah khusus belanja tak terduga ini anggarannya masih masuk di BPKAD. Terus belanja transfer kita nggak punya ya, karena nah ini biasanya digunakan untuk provinsi untuk belanja transfer ke kabupaten kota di bawahnya. Kita juga kebetulan nggak punya desa, jadi kita nggak punya belanja transfer. Terus nah ini pembiayaan. Jadi pembiayaan ini kan dari struktur APBD kita ini kan kita menganut APBD berimbang, anggaran berimbang. Anggaran berimbang itu apa? Jadi pendapatan dikurangi belanja ketemu surplus defisit itu harus habis ditutup dari silpa. Ketika silpa ini tidak mencukupi berarti kita harus melakukan pinjaman gitu. Tapi ketika ini surplus, misalnya dari silpa ini masih ada sisa, maka kita gunakan untuk penyertaan modal di pengeluaran pembiayaan sehingga harus habis. Saldonya harus nol, makanya itulah yang dianggap sebagai anggaran berimbang. Di penerimaan pembiayaan ini ada penggunaan silpa. Jadi kita punya silpa berapa? Jadi silpa itu adalah saldo kas di Kasda plus kas yang ada di BUD. Terus pencairan dana cadangan ini misalnya tahun depan kita punya lagi untuk pemilu kada, ini berarti harus ada perda dana cadangan. Terus hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang kemarin kita jual radio suara di Loka, ini masuk di sini. Pinjaman dalam negeri kita udah nggak punya. Penerimaan kembali piutang ini kita masih punya. Penerimaan kembali piutang masih ada realisasi ini buat Mbak Sam? Nggak pernah ada realisasi ya? Ini jadi kita dulu tahun 2012 itu pernah melakukan pemberian pinjaman ke 18 BMT. Jadi ini ada kita menggulirkan kepada 18 BMT terus dipinjamkan kembali kepada masyarakat. Nah itulah nanti pada waktu mereka mengangsur masuk ke sini penerimaan kembali piutang. Terus penerimaan kembali investasi non permanen ini belum pernah ya, pinjaman luar negeri kita juga belum pernah.
penerimaan utang jangka panjang lainnya. Nah, pengeluaran pembiayaan. Jadi pengeluaran pembiayaan ini tadi kalau misalnya kita masih pendapatan dikurangi belanja, terus ditutup dari silpanya masih sisa gitu ya, kita bisa melakukan penyertaan modal kepada BUMD. Jadi kita tadi punya 3 BUMD plus BPDDIY itu karena BUMD bersama ya, makanya bentuknya PT. PT itu kepemilikannya lebih dari 2 pihak. Terus pembayaran pokok utang ini sama kita dulu pernah punya, pembentukan dana cadangan juga pernah punya. Pemberian ini yang tadi saya ceritakan tahun 2012 kepada 18 PMT, 18 PMT. Yang lainnya kita belum pernah punya. Nah, ini kalau di struktur pendapatan LO sama dengan struktur pendapatan yang ada di LRA. Ini sama ya. PAD, terus ada pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, layanan PAD yang sah, pendapatan transfer. Nah, yang membedakan di sini ini adalah ada surplus non operasional. Yang membedakan tadi antara pendapatan LRA dan LO, di sini ada surplus non operasional dan pendapatan luar biasa. Ini biasanya di BLUD, tapi ini biasanya kalau di BLUD semuanya sudah dimasukkan di lain-lain pendapatan BLUD yang sah, sehingga ini jarang muncul ya Pak Sam, nggak pernah muncul. Tapi ini harusnya yang non operasional. Kalau secara teori misalnya kayak jasa giru, bunga deposito, ini kan non core bisnisnya masing-masing BLUD, ini harusnya masuk di sini. Tapi sekarang sudah pada dari sejak penganggaran sampai realisasinya dimasukkan di lain-lain pendapatan BLUD yang sah. Terus beban operasi ini sama. Nah, yang membedakan tadi kan ada belanja pegawai, barang jasa, bunga, subsidi, hibah, bansos. Yang membedakan adalah di sini. Ada beban penyusutan dan amortisasi dan beban penyisian piutang. Ini real, kita tidak mengeluarkan uang. Tapi ke depan dalam jangka waktu tertentu, misalnya sekarang untuk peralatan mesin, umur ekonomisnya 7 tahun gitu kan. Berarti 7 tahun ke depan kita harus mengadakan peralatan mesin tersebut karena sudah kita susutkan. Berarti secara kasarannya kita nyelengi gitu loh, nyelengi untuk pengadaan 7 tahun ke depan. Begitu juga untuk amortisasi aset tak terwujud. Terus untuk penyisian piutang ini karena ada potensi loss pendapatan, sehingga kita harusnya punya pendapatan berapa, karena piutangnya banyak yang macet, akhirnya kita sisihkan. Nah, secara siklus ini mungkin adik-adik sudah apa ya, cuman biar tahu saja karena biasanya sudah nemu baik aplikasi gitu ya, nemu laporan keuangan. Tapi secara siklus ini untuk akuntansi ini dimulai dari bukti transaksi. Jadi ada STS, surat tanda setoran dari bendahara penerimaan, ada BKP atau BPK, bukti pengeluaran kas. Terus ada SKPD atau SKRD, surat ketetapan pajak daerah atau surat ketetapan retribusi daerah. Ini yang sudah kita akui sebagai pendapatan dan piutang. Jadi pada waktu SKPD atau SKRD ini ditetapkan, ini jurnalnya adalah piutang pada pendapatan. Jadi kita sudah mengakui pendapatan. Ketika ini sudah dibayar oleh wajib pajak atau wajib retribusi, ini nanti jurnalnya adalah kas pada piutang. Seperti itu, sehingga di sini sudah mengakui adanya pendapatan dan piutang. Terus untuk BAST, berita acara serah terima, ini ketika kita melakukan belanja persediaan maupun aset tetap, ini ketika sudah berpindah kepemilikannya atau hak pengelolaan atau penguasaannya, ini kita sudah mempunyai kewajiban untuk membayar, sehingga kita harus mengakui adanya hutang. Sehingga adalah bukti-bukti transaksi. Jadi pelaksana akuntansi yang ada di SKPD, kebetulan ini DALD ya, harusnya bahwa itu DALD ya, DALD. Ini harusnya mempunyai bukti informasi ini. Jadi hubungannya pelaksana akuntansi itu adalah dengan bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, pengurus barang, baik untuk persediaan aset tetapnya sampai ke perhitungan penyusutan dan amortisasi. Berikut juga nanti ketika ada ini laporan piutang, terus laporan-laporan BAST ketika kita harus mengakui adanya hutang. Dari bukti transaksi ini
nanti mestinya kalau secara penatausahaan ditata-usahakan oleh bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, nanti dari pelaksana akuntansi tinggal jurnal. Kalau di SPD kan tinggal ngeklik itu ya, tanggal validasi itu. Tanggal validasi ini akan menjadi jurnal, nanti lari ke buku besar di neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, penyesuaian ini mestinya ketika misalnya di jurnal pada waktu bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran memBKU di SIPD maupun SIPKD ini kan belum memperhitungkan yang tadi contohnya penyisian piutang, penyusutan aset tetap, amortisasi, beban persediaan, ini kan belum memperhitungkan itu, sehingga di sini perlu ada jurnal penyesuaian di sini nih. Nah, nanti dari jurnal penyesuaian akan menjadi neraca saldo setelah penyesuaian, akan menjadi laporan keuangan. Secara siklus adalah seperti itu. Nah, kalau untuk jurnal penutup, ini kan sebenarnya jurnal penutup ini adalah kalau di sini menyusun laporan keuangan yang berbasis kas, ketika nanti ditutup ini akan menjadi laporan keuangan yang basisnya akrual. Secara siklus seperti itu. Nah, sekarang kita coba satu-satu membedakan. Tadi mungkin sekilas sudah kita bahas gitu terkait dengan terminologi beban dan belanja. Jadi kalau beban ini basisnya adalah akrual, makanya disebut akuntansi akrual gitu. Ini munculnya di LO. Sedangkan belanja ini munculnya di LRA. Ini adalah real cash yang sudah dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran. Ini real cash yang dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran plus penyusutan, amortisasi, beban persediaan, dan penyisian piutang tak tertagih. Itulah yang disebut dengan beban. Sedangkan kalau untuk pendapatan gitu ya, pendapatan LO ini adalah akuntansi akrual. Sedangkan kalau untuk pendapatan LRA ini basisnya cash basis. Jadi ini ada real cash yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan, yang pendapatan LO real cash yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan plus piutang. Nah, ini bedanya di situ. Terus kapan beban diakui? Nah, ini kapan beban diakui? Ini yang pertama adalah ketika timbul kewajiban. Jadi misalnya peralihan tadi yang misalnya sudah ada BAST gitu kan, sudah ada BAST, kita sudah menerima barang, tapi kita belum membayar, lalu dibayar bulan depan, berarti kita punya utang, ini sudah timbul kewajiban. Terus ketika konsumsi aset ini yang paling gampang adalah pemakaian persediaan. Jadi nanti persediaan kita pelajari ada dua basisnya pendekatan aset, yang satu pendekatan beban. Kalau pendekatannya beban, ini ketika terjadi pemakaian persediaan, misalnya Bapak Ibu minta kertas, minta ATK lainnya ke gudang bawah, ini terjadi konsumsi aset, berarti terjadi beban pemakaian persediaan. Terus terjadinya penurunan masa manfaat. Nah, penurunan masa manfaat ini beban penyusutan dan amortisasi. Jadi karena semakin lama aset-aset yang kita miliki ini secara operasional ini biasanya tambah lemot ya, misalnya laptop ya tambah lemot, printer ya biasanya ngadat-ngadat. Ini kan membutuhkan biaya pemeliharaan yang lebih tinggi. Nah, ini karena terjadi penurunan masa manfaat, sehingga perlu ada beban penyisian dan beban amortisasi. Nah, ini sudah